Halo semua, selamat datang di Tukar Tutur, sebuah podcast persembahan dari tim MWM untuk seluruh masa kampus. Di episode pertama kali ini, saya Rizky Samera akan mendatangkan tamu spesial yaitu MWM kita. Marilah kita sambut Canggih Hawari. Halo Sam, halo teman-teman. Gimana kabarnya Sam? Alhamdulillah. Kamu gimana, Cang? Aku baik, alhamdulillah. Seger malah tadi habis lari. Hari Sabtu kan. Berapa kilo larinya nih? Dikit aja, 3 kilo aja tadi. Mantap. Walaupun masa pandemi tetap harus olahraga ya, biar sehat. Iya, biar bahagia juga. Ya. Biar bahagia, mantap lah. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang MWA dan MWWM. Tapi, sebelum ke sana, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih lebih dalam sama MWWM kita. Canggih Hawari Widya Kencono Utomo. Dari Teknik Kelautan 2016. Oke. Boleh kenalan dulu nih Kak, sebenarnya kakak ini siapa sih? Gitu. Ya, nama lengkapku Canggih Hawari Widya Kencana Utama, teman-teman. Panggilannya Canggih, aku dari Teknik Kelautan ITB 2016. Nah, di sini dia manahkan sebagai BWM sampai tahun depan. Insya Allah ya, gitu. Apalagi Sam? Atau udah itu aja nggak apa-apa? Ini aja deh, tadi kakak bilang tahun depan kan? Tahun depan tuh kapan gitu kak? Harusnya Maret sih ya. Maret, Februari atau Maret. Itu yang biasanya terjadi, tapi nggak tahu nanti dengan usaha periodisasi kongres ini apakah akan ada perubahan atau enggak, kita masih belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi paling lambat, harusnya setidak-tidaknya itu bulan Mei, Juni itu sudah harus diganti wakil mahasiswa yang ada. Gitu teman-teman. Oke, tapi itu mungkin barusan dari sisi formal gitu. Tapi aku juga pengen tahu nih kak lebih dalam. Sebenarnya kayak hobi atau keseharian seorang Canggih itu gimana sih kak? Apa ya? Ya, jujurnya sekarang ini kan ini ya, pandemi, sehingga kita bisa nge-cut semua semua waktu-waktu yang dibutuhkan untuk transportasi dan lain sebagainya, dan sudah tingkat akhir juga, sehingga lebih banyak waktu luang ya selain apa yang aku kerjakan di MWM. Nah, kemarin sedang persiapkan kembali nih ya, kan tingkat akhir ya, ketar-ketir juga dihadapkan dengan di sini mau lulus, sudah siap atau enggak, dan lain sebagainya. Makanya kemarin dengan adanya kerjasama ITB dengan Coursera mencoba untuk menggali lebih banyak apa yang bisa aku lakukan dan persiapan ke depannya seperti apa. Terus masih merasa cukup sih sebagai seorang manusia, makanya mencoba untuk menguatkan kembali dasar-dasar, terutama dasar-dasar agama ya, biar nanti tidak ombang-ambing lah setelah lulus seperti apa, dan ya agar selalu sehat harus olahraga terus setiap hari. Itu paling. Mantap. Semoga bisa lulus dengan baik gitu kan ya. Semoga bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Anjay. Amin. Kalau ditanya nih, lulusnya kapan? Aku berarti setelah turun, karena kan ini nggak mungkin dong wakil mahasiswa tapi sudah lulus duluan. Dan paling kemungkinan paling cepatnya adalah April, ketika nanti sudah turun di bulan Februari atau Maret. Tapi kalau Maret, ya berarti paling dekatnya adalah Juli ya. Gitu, Sam. Oke. Makasih nih buat Kak Canggih nih udah kenalan sama kita kan ya. Tapi
kita tuh juga mau lebih tahu gitu Kak. Mungkin ya buat teman-teman ITB 2020 gitu yang baru masuk, mungkin belum tahu nih. Jadi MBA itu apa sih gitu? Ya, apa ya? MBA tuh adalah salah satu dari 3 organ yang ada di ITB. Formalnya gitu ya. Selain daripada senat, rektor, dan satunya lagi adalah MWA. MWA ini keberadaannya muncul ketika ITB mendapatkan otonominya sendiri. Jadi sebelumnya, ketika sebelum tahun 2000, kita bisa melihat bahwa ITB itu benar-benar dimiliki oleh negara. Sumber uangnya hanya dari negara, sehingga ada kemungkinan dengan pola yang seperti itu, maka perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan itu pure negara punya andil besar dalam menentukan hal itu akan kemana. Nah, sejak adanya otonomi ini dan peran negara dan kuasa negara di situ dikurangi, maka perlu didefinisikan kembali siapa yang nantinya akan yang tadi mengenerate memutuskan kira-kira laju pengetahuan kemana, ITB tata kelolanya akan dibawa kemana dan lain sebagainya. Nah, kemudian diputuskan bahwa orang-orang yang mengatur hal tadi, yang memiliki kuasa tadi adalah mereka yang memang terdampak dari keberadaan ITB. Maka dari itu dibuat satu lembaga, satu organ yang isinya adalah orang-orang yang terdampak dari keberadaan ITB itu sendiri, dimulai dari dosen-dosennya, tenaga kependidikannya, pemerintah, ada gubernur dan menteri dari pemerintah pusat, terus ada senat akademik, ada wakil masyarakat, gitu. Jadi gambaran umumnya ya, secara informalnya seperti itu, Sam. Kalau aku bilang nih, Kak, dari penjelasan Kakak barusan gitu, kalau aku simpulkan MBA itu lembaga tertingginya di ITB gitu, itu bener nggak sih Kak? Bisa dibuat seperti itu, Sam. Nah, kalau gitu kita juga penasaran nih, sebenarnya isinya MBA tadi kan Kakak juga udah sebut sebenarnya ada dari mahasiswa, ada dari rektor, ada dari senat. Nah, kalau bisa dijelasin lagi nih Kak, mungkin secara singkatnya gitu, siapa sih sebenarnya yang ada gitu di dalam MBA, yang ada di dalam lembaga tertinggi di ITB ini? Oke. Jadi gini, keberadaan MWA itu mula-mulanya itu dipilih oleh jadi setiap 5 tahun sekali ya teman-teman, itu seluruh dari 3 organ di ITB yang tadi aku bilang itu semua berganti orang. Nah, yang paling pertama kali berganti adalah senat akademik. Senat akademik ini adalah perwakilan dari dosen-dosen di setiap fakultas. Itu mereka memilih dan aku lupa setiap satu orang dosen itu setiap sekian dosen itu memilih satu perwakilannya di dalam senat akademik. Setelah senat akademik terpilih, kemudian senat akademik menentukan nih anggota MWA ini siapa saja. Maka dari situ kemudian muncul dipilih dulu ketua senat akademiknya siapa, yang dia akan secara otomatis menjadi ex officio di anggota MWA. Itu adalah anggota MWA pertama, bisa dibilang kayak gitu. Terus kemudian senat akademik berembuk lagi, siapa kira-kira dari kita, dari senat akademik ini, yang nantinya akan mewakili di MWA. Mereka berembuk, kemudian diputuskan ada 4 orang. Sekarang itu anggota yang dari senat akademik, ada Pak Ahmaloka. Pak Ahmaloka itu dulu mantan rektor juga. Terus ada Pak Joko Santoso, Pak Joko Santoso juga mantan rektor, ada Pak Benhart, Pak Benhart itu dari STI, sama Pak Agus Dana. Pak Agus Dana ini dari SITH. Nah, terus tidak berhenti di situ, senat akademik kemudian memutuskan wakil masyarakat yang nantinya akan ada di MWA ini siapa. Setelah mereka berembuk, kemudian diputuskan ada 4 orang juga wakil masyarakat. Bu Yani Panigoro, Bu Nur Hayati, Pak Ahmad Zaki, dan Pak Adin Syamsuddin. Itu seluruh orang yang ada yang dipilih asal muasalnya dari senat akademik ya. Jadi kita udah dapat berapa tadi? Udah dapat 9 berarti dengan ketua senat akademik sebagai ex officio. Oh, enggak, anggota pertamanya bukan cuma ketua senat akademik, tapi juga adalah menteri terpilih.
yang mana kalau kemarin kita lihat itu berarti menteri terpilihnya baru terpilih sekitar bulan Juli ya, berarti setelah terbentuk beberapa anggota MWA itu dulu, tapi yang pasti adalah gubernurnya Pak Ridwan Kamil itu sudah ada terlebih dahulu. Nah, menterinya adalah Pak Nadiem Makarim dari Mendikbud, dan gubernurnya tentu Gubernur Jawa Barat. Habis itu tinggal wakil mahasiswa siapa. Nah, wakil mahasiswa itu ditentukan sama mekanisme di KM ITB. Dipilih oleh mahasiswa dengan mekanisme yang sudah diputuskan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan dalam hal ini aku kemarin dipilihnya melalui PEMIRA, pemilihan umum raya, sama seperti K3M, Presiden KM ya. Aku dipilih secara langsung oleh teman-teman dari mahasiswa. Nah, itu kemudian diajukan dari wakil mahasiswa, dan wakil tendik juga punya mekanismenya sendiri. Dari mereka siapa yang akan diajukan. Yang dipilih kemudian adalah Pak Nana. Pak Nana ini dari STAY. Nah, itu sudah dapat beberapa orang. Terus anggota terakhirnya siapa? Anggota terakhirnya adalah rektor terpilih, rektor ITB. Nah, yang mana rektor ITB itu dipilih setelah anggota MWA lainnya settle, sudah terbentuk. Baru kemudian, oke, kita adakan pemilihan rektor, yang kemarin tahun 2019 juga baru diadakan. Dan terpilih 2020 awal, 2019 akhir, yang dilantik 2020 awal, Bu Reni Wirahadikusuma sebagai rektor ITB. Gitu, jadi lengkap semua anggota MWA dengan orang-orang yang tadi aku sudah sebutkan. Gitu, Sam. Oke, makasih nih ya udah dijabarkan gitu kan, anggota siapa sih sebenarnya isi dari MWA gitu. Tadi berarti kita dapat 15 orang gitu, bener kan ya? Betul. Oke. Tapi setelah dari situ, kita tahu nih, orang isinya di dalam MWA itu orang-orang hebat, kan? Orang-orang terpilih gitu. Cuma, apa sih sebenarnya peran dari MWA gitu? Apa yang bisa dirasain sama kita mahasiswa gitu, dari keberadaan MWA? Kenapa Kak harus ada sih MWA gitu? Oke. Kalau kenapa harus ada MWA, tentu jawabannya udah aku bilang tadi ya, karena perlu ada sekelompok orang yang kira-kira akan sebagai satu perencanaan yang baik, tentu harus mempertimbangkan mereka-mereka yang terdampak dari keberadaan kebijakannya. Nah, orang-orang yang terdampak ini adalah MWA dan sebagai stakeholder yang memang terdampak tadi. Terus kenapa ada wakil mahasiswa di situ? Ya, tentunya karena mahasiswa adalah orang yang sebagai orang-orang yang terdampak sangat utama dari kebijakan ITB itu sendiri ya. Itu adalah jawaban formalnya. Tapi kemudian ketika kita melihat kondisi-kondisi yang ada saat ini, apa yang kira-kira akan bersentuhan dengan kemahasiswaan dan lain sebagainya, itu nggak bisa dilepaskan dari rencana-rencana ITB. Kita mahasiswa, kita bayar ke ITB, kita mendapatkan sesuatu dari sana, kita berkegiatan di dalamnya, kita berkembang di dalamnya, dan tentu agar kita bisa memaksimalkan perkembangan itu, agar kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, perlu ada orang-orang yang terlibat di dalam satu perencanaan strategis yang ada di ITB. Tentunya nggak bisa masuk ke dalam setiap apa yang dilakukan ITB, karena peran eksekutif itu ada di rektorat. Tapi kita bisa ikut merencanakan dalam 20 tahun ke depan baiknya seperti apa ITB ini, dalam 5 tahun ke depan seperti apa, atau 1 tahun ke depan proyek-proyek yang atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ITB ini seperti apa, ataupun berkaitan dengan bagaimana caranya. Jadi kita memandang hal yang lebih misal kita berbicara soal UKT ya, tentu ada aspek-aspek peraturan dan ada aspek-aspek yang mana itu membatasi perannya lingkup yang bisa dilakukan oleh ITB. Ketika kita selama ini berbicara bagaimana ini kita memandang UKT sebagai salah satu dampak dari salah satu kebijakannya ITB. Semisal sekarang selama ini kita selalu berbicara gimana caranya agar UKT lebih tidak bisa turun dan lain sebagainya, bagaimana UKT bisa lebih fair dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh MWA saat itu? Kondisinya di situ, tentu pertama adalah membuat regulasi sebagai satu kebijakan umum yang perlu untuk dilakukan oleh ITB. Tapi kemudian ketika kita berhenti di regulasi itu, kita akan melihat, teman-teman, kalau ternyata sebenarnya poin permasalahan dari keuangan di ITB itu bukan
walaupun ada regulasi, tapi ketika kondisi memaksa, pasti akan ada celah-celah saja yang bisa dibuat oleh rektorat. Karena gambaran keuangan, semisal, walaupun tadi aku udah bilang ITB ini bisa melepaskan diri dari pengaruh pemerintah dalam beberapa waktu ini, tapi pada akhirnya porsi terbesar pemasukan ITB adalah dari anggaran negara dan dari baik itu daerah dan pusat dan dari UKT. Pendanaan lain, pendanaan riset yang didapat pun biasanya dari negara untuk joint research dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa universitas atau lembaga-lembaga lain itu masih sangat sedikit. Belum kita berbicara masalah komersialisasi teknologi. Jadi ketika kita sudah selesai membuat peraturan, pengawasannya tentu harus dilanjutkan bahwa itu belum menyelesaikan permasalahannya yang ada di dalam ITB, dan ketika itu belum diselesaikan permasalahannya, maka tentu akan kembali lagi akan dibuat celah-celah baru dalam dalam masalah UKT ini. Maka dari itu yang perlu untuk kita bereskan di sini adalah berkaitan sama komersialisasi teknologinya gimana ITB bisa lebih agile, bisa lebih leluasa dalam membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan dana sekaligus mendiseminasi dan meningkatkan kualitas teknologi kita untuk bangsa ini. Gitu. Nah, MWA mengurus hal seperti itu juga. Jadi singkatnya gitu, Sam. Berarti luar biasa kan ya? Maksudnya sangat strategis gitu kan posisi MWA ini dan posisi MWWM dalam MWA. Jadi kita bisa turut serta gitu dalam melakukan andil dalam pembuatan regulasi dan pengawasannya. Gitu Kak, benar kan ya? Iya. Dan aku bisa bilang gini teman-teman, keberadaan MWM di dalam ITB ini adalah satu kesempatan buat mahasiswa sebetulnya. Ketika kita berbicara bagaimana caranya agar kita bisa mengekspansi peran kita untuk bangsa ini. Sejak dari mahasiswa, kita bisa ikut andil dalam mengotak-atik kira-kira sumber daya yang ada di ITB ini, dengan semua anggaran tahunan yang mencapai triliunan, dengan 1.000 orang dosen, orang-orang dengan kepala-kepala yang mungkin termasuk dalam beberapa yang paling baik di negara ini, di bangsa ini, dalam disiplin ilmunya, dengan 1.000 orang tenaga kependidikan dan sekitar 20 ribuan mahasiswa yang ada, yang tentunya kita bisa mengatakan cukup baik lah ya dalam segi kualitas. Itu bisa kita bisa turut andil dalam mengotak-atik kira-kira seluruh sumber daya itu, seluruh kekayaan itu akan kita berikan, akan kita lakukan, akan kita arahkan ke arah mana untuk bangsa ini. Itu adalah poin menarik, selain yang tadi ya, penjaminan kesejahteraan mahasiswa yang perlu untuk kita pahami bahwa kita bisa seberdampak itu dan kita bisa turut mengarahkan ITB ini, perannya untuk bangsa dan negara kita ini akan ke arah mana. Gitu ya, siapa tahu kan kita nggak sempat lulus sudah mati duluan, ini bisa jadi bisa jadi amalan lah. Bisa jadi amalan ya. Mantap. Ya semoga bisa menjalankan tugas mulianya kan ya. Cuma setelah itu sebenarnya apa sih yang mau kakak bawain gitu? Apa visi kakak gitu? Apa misi yang mau dilakukan sama kakak dan tim gitu? Oke. Nah, gini Sam, yang tadi tentu itu satu hal yang yang sangat ideal gitu ya. Yang perlu kita pahami bersama bahwa terkadang dalam pelaksanaannya ini ada banyak problem-problem yang ada yang kita lihat itu tidak ideal. Maka dari itu berbicara soal kekuatan kita sebagai mahasiswa dan keberadaan MWA sendiri di dalam organ itu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ideal dan terkadang bersifat sistemik dikarenakan kebolongan-kebolongan sistem yang ada. Nah, itu yang ingin aku lakukan di tahun ini. Ketika pada akhirnya semua hal tadi itu dibiarkan loss, maka besok-besok kekuatan kita pun akan kembali lagi pada tahap yang sama.
apa yang dirasakan dan yang dihadapi oleh adik-adik kita, oleh MBWM berikutnya akan mengalami permasalahan-permasalahan yang sama juga. Dan ataupun ketika tadi kita berbicara ya soal masalah UKT, sedikit banyak tadi aku jabarkan. Pembuatan regulasi itu bukan satu hal yang bisa cepat dilakukan. Permasalahan komersialisasi teknologi yang tadi aku bilang juga bukan satu hal yang sangat mudah untuk kemudian bisa kita lakukan dan kita naikkan bagaimana performa ITB dalam hal seperti itu. Tentunya akan sangat menyedihkan ya ketika dibandingkan dengan Stanford atau beberapa universitas di luar lainnya. Nah, jadi melihat yang tadi, teman-teman, apa yang ingin aku lakukan di tahun ini adalah meletakkan fondasi untuk gerakan-gerakan yang tadi aku bilang. Gimana caranya agar kita, agar permasalahan-permasalahan sistemik yang tadi, kebolongan-kebolongan sistem yang tadi itu, bisa mulai kita, bisa kita garap di tahun ini, bisa kita letakkan fondasinya, batu pertama fondasinya untuk kemudian sehingga di adik-adik kita MBWM berikutnya tidak mengalami permasalahan yang sama dalam membatasi lingkup geraknya. Gimana caranya soal gerakan-gerakan panjang tadi untuk kemudian meningkatkan baik performa ITB dan tentunya berkaitan sama sama kita ya, kesejahteraan kita, itu tidak bisa kita selalu memandang secara mempartisi itu sebagai satu gerakan satu tahun ini beres. Enggak, kita perlu untuk melihat karena keberadaan itu sistem ITB sendiri sudah sangat kompleks dan perlu untuk kita garap satu persatu. Dan hal itu belum lagi kita melihat tadi yang aku udah bilang, senat akademik, rektorat, MWA semuanya baru orang-orangnya. Karena mereka baru, tentunya semua pengetahuan kita tentang tingkah laku mereka di waktu-waktu sebelumnya harus berubah semua. Banyak perubahan-perubahan, kita dihadapkan dengan pandemi dan lain sebagainya. Nah, apa yang ingin aku lakukan di tahun ini adalah gimana caranya aku meletakkan fondasi itu, sehingga dapat menjadi dasar untuk gerakan-gerakan yang akan datang oleh adik-adik kita, oleh pengurusan berikutnya, dan seterusnya. Gitu, Sam. Oke. Berarti kebolongan sistem gitu ya. Gimana caranya biar sistem yang sekarang masih ada gitu bisa diperbaiki, dan kakak juga mau meletakkan fondasi gimana untuk adik-adik nanti ke 5 tahun ke depan gitu kan ya? Iya, kebolongan sistem itu adalah satu bagian dari fondasi itu, Sam. Intinya pokoknya setiap hal yang kira-kira akan menjadi satu fondasi dalam pergerakan berikutnya, dalam hal ini tentu adalah berkaitan sama regulasi, berkaitan sama kesiapan kita, jejaring kita, kepemahaman kita soal rektorat dan organ-organ di ITB seperti apa, kekuatan kita termasuk di dalam internal tim, kesiapan tim dan lain sebagainya, itu adalah satu fondasi yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu semua hal itu yang menjadi fokusku di tahun ini, gitu lebih kurangnya. Oke. Tadi kan kakak udah jelasin nih, Kak Canggi udah jelasin apa yang mau kakak bawa di tahun ini gitu, tentang peletakan fondasi. Nah, cuma apa sih Kak implementasinya, apa sih yang mungkin sudah kakak lakukan atau akan kakak lakukan terhadap isu-isu yang teraktual gitu, Kak? Oke. Contoh ya, soal masalah peletakan fondasi ini. Nah, jadi kita lagi mengusahakan adanya pembuatan peraturan-peraturan. Pertama yang kemarin sudah mulai jalan itu pembuatan peraturan soal masalah pengembangan multikampus. Itu ke depannya, seperti contoh gini, teman-teman Cirebon kemarin, atau mahasiswa secara umum tidak pernah dilibatkan untuk bisa ikut merencanakan pengembangan multikampus selain dari MBWM ya, dan tentunya itu tidak begitu besar karena peran pengembangannya berada pada rektorat. Nah, itu yang kemarin beberapa diantaranya perlu untuk dimasukkan pasalnya, karena tentu aku nggak mungkin, karena tentu di kedepannya harapannya kita bisa masuk ke dalam siap perencanaan pengembangan multikampus itu, tentu karena berkenaan dengan pembuatan atmosfer akademik yang sangat jarang direncanakan dengan baik oleh bapak-bapak dosen kita yang mungkin sudut pandangnya terbatas pada bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada bisa disampaikan, alat-alat lab dan lain sebagainya, yang pastinya atmosfer akademik tidak bisa
dibatasi dengan permasalahan-permasalahan seperti itu aja. Lebih luas diantaranya adalah kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu beberapa hal yang kemarin aku concern dan aku masukkan di dalam pengembangan peraturan itu. Terus soal masalah gimana tata kelola multikampus kemarin, yang selama ini multikampus selalu berkenaan dengan hanya tata kelola si pengatur atau pelaksana multikampus ini tidak pernah bisa mencapai pada tahap di mana dia bisa merencanakan tridharma juga. Nah, ini menjadi salah satu kritik dan kemarin juga disampaikan di dalam rapat multikampus soal masalah rencana pembuatan peraturan multikampus itu seperti apa. Walaupun itu belum disahkan di sidang pleno. Kalaupun disahkan tentunya akan perlu ada pengawasan atau penyepakatan kembali oleh teman-teman mahasiswa seperti apa nantinya. Jadi masih rapat-rapat informal tapi draftnya sudah sedang dibuat. Itu contoh salah satunya. Terus kemudian perencanaan atau pengajuan soal hubungan 3 organ yang ada di ITB seperti apa. Soal masalah yang tadi aku bilang berkaitan dengan banyak permasalahan-permasalahan sistem di MWA ini yang akhirnya membuat bukan membatasi ruang gerak kita, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan hubungan antara 3 organ yang ada di ITB ini tidak terdefine dengan baik ataupun tidak dipahami dengan baik oleh masing-masingnya. Nah, itu yang menjadi salah satu juga yang kemarin sedang dicoba untuk digulirkan di dalam rapat-rapat yang ada di MWA seperti apa. Itu diantaranya. Terus sekarang juga teman-teman lagi mengkaji soal masalah tata kelola yang ada di ITB dan soal masalah integrasi sistem informasi yang ada di ITB itu sedang dikaji juga oleh teman-teman dan sedang digulirkan di dalam rapat-rapat yang ada di MWA ad hoc-nya. Nah, untuk di dalam tim sendiri, yang tadi aku udah bilang ya, soal masalah fondasi dan memandang bahwa gerakan ini adalah satu gerakan yang harus dipandang jangka panjang, maka dari itu di tim, aku membuat satu departemen sendiri, yaitu masalah pengembangan tim, dan gimana caranya kita bisa meningkatkan kapabilitas dan menurunkan semangat dari MWM itu kepada tim, sehingga nanti ke depannya orang-orang yang memegang perjuangan MWM ini adalah mereka yang sudah terkader dan diturunkan semangatnya untuk kemudian diingatkan ada mimpi-mimpi seperti ini yang perlu untuk kita garap di waktu-waktu yang akan datang. Terus pemetaan rektorat sedang digarap oleh tim juga dan lain-lain sebagainya. Gitu, sedikit banyaknya Sam. Itu banyak sih Kak, bukan sedikit sebenarnya ya. Merendah aja itu. Oh, merendah, mantap. Tapi ini sih Kak, aku perasaan sebenarnya juga ketika kemarin sebenarnya sempat hype banget, sempat ribut gitu kan. Saya cuma dapat dari Twitter gitu kan, santer tes gitu. Tentang ini Kak, masalah SM gitu, yang kemarin sempat ribut gitu. Nah, ini yang juga mungkin buat teman-teman mahasiswa baru, teman-teman ITB 2020 juga mungkin bisa dijelaskan gitu Kak. Kakak sebagai MWM, apa sih yang kakak lakukan gitu? Oh, iya. Ini menarik juga ya Sam kemarin ya. Karena banyak adik-adik mahasiswa baru yang lolos seleksi mandiri kemudian ngechat aku, gini kalimatnya, Kak, perkenalkan aku, nggak pakai Kak, perkenalkan aku ini, intinya itu dia menganggap bahwa aku ini adalah bagian dari ITB, aku adalah ITB gitu, satu bagian dari rektorat. Nah, dan nggak sedikit, nggak 1-2 orang yang menganggap seperti itu. Jadi cukup menarik dan perlu menjelaskan kembali bahwa aku adalah mahasiswa wakil di MWA dan lain sebagainya. Tapi gini, soal masalah seleksi mandiri ini, sejak bulan Juni awal itu sudah aku peringatkan keberadaannya kepada rektorat ya. Karena seleksi mandiri ini membawa permasalahan yang lebih dalam. Ya, seleksi mandiri di satu sisi bisa meningkatkan chance rektorat, chance ITB untuk bisa kembali menyeleksi lebih ketat dan lebih, karena kan seleksi mandiri kuasa penyeleksiannya ada di ITB ya. Jadi kalau kita mau buat ada seleksi wawancara, ada seleksi psikologis dan lain sebagainya, itu adalah wewenang ITB dan bisa-bisa saja dilakukan oleh ITB. Sehingga kita bisa mencari input mahasiswa yang lebih match dengan keberadaan prodi dan disiplin ilmu yang ada. Itu satu kesempatan. Di satu sisi,
seleksi mandiri itu adalah non-reguler, sehingga UKT-nya itu dibebaskan kepada ITB kuasanya untuk menentukan seperti apa. Nah, hal itu menjadi rentan kemarin karena rektorat baru, dan seleksi mandiri ini baru yang kedua. Dan tentunya dengan tadi yang aku bilang ya, bahwa UKT ini pure ditetapkan oleh rektorat dan lain sebagainya, dan bahwa dia non-reguler yang memang ditujukan untuk mereka-mereka yang berkemampuan, ini jadi permasalahan karena akan membatasi kemungkinan-kemungkinan teman-teman kita yang kurang mampu, yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan gratis, atau yang ada kemungkinan-kemungkinan pendidikannya terhambat karena masalah finansial, tidak bisa melanjutkan kuliahnya di ITB. Nah, itu yang sejak kemarin aku peringatkan kepada rektorat sejak bulan Juni awal, bahwa ITB itu harus bisa, ini secara regulasi ya, harus bisa memenuhi kuota 20% dari teman-teman kita yang tidak mampu, dan ITB belum pernah bisa, sudah lama tidak bisa memenuhi kuota itu. Dan ketika seleksi mandiri nantinya tidak bisa mengakomodir itu, tentu kita akan semakin jauh dalam pemenuhan kuota-kuota yang diamanahkan oleh undang-undang dan negara ini. Itu aku sudah ingatkan, dan kemarin sejak bulan Juni itu sudah dibuat beberapa tim taktisnya yang memang flow-nya itu turun sejak rektorat mengeluarkan SK Rektor yang ada 4 skema pembayaran UKT oleh teman-teman seleksi mandiri. Nah, dengan adanya skema itu, maka yang kemarin kita pikirkan adalah bahwa itu akan menjadi sisa pengawalannya nanti, bagaimana pelaksanaannya. Dan itu bulan Juli di tengah-tengah sudah dikeluarkan SK Rektor, kalau nggak salah 13 Juli. Terus tiba-tiba ketika pengumuman seleksi yang menjadi permasalahan ketika itu adalah gini, masalah seleksi mandiri itu karena SK-nya sudah dikeluarkan, tapi di website rektorat itu masih tetap ada, kita mencoba untuk mengotak-atik itu melalui ke humas, kemana-mana, yang memang karena ketika itu teman-teman seleksi mandiri pendaftarannya mepet ya, akhirnya, dan kita tidak berhasil menemukan jalan tengah dengan rektorat atau kesediaan mereka untuk mempublikasi itu, akhirnya kita mempublikasi hasil SK Rektornya bahwa teman-teman itu memungkinkan untuk dapat UKT 0, UKT 1 juta, bisa mengajukan KIPK, dan lain sebagainya. Itu yang kemarin kita up melalui media sosial, lewat bantuan teman-teman paguyuban, forum bidik misi, dan lain sebagainya. Sampai permasalahannya yang buat viral itu adalah teman-temannya sudah masuk nih, sudah diterima lewat seleksi mandiri. Tidak ada penyeleksian berdasarkan keuangan. Jadi cukup banyak teman-teman yang terkendala keuangan tapi bisa masuk lewat seleksi mandiri. Hanya saja ketika kemudian teman-teman yang tadi itu memastikan ke humas, dapatkan kabar kalau seleksi mandiri ini tidak bisa dapat bidik misi, tidak bisa mengajukan keringanan, hanya langsung 25 juta dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian sempat ramai, dan akhirnya kita berdiskusi Sam dan teman-teman dengan teman-teman Kesma, dengan Kongres, dengan tim taktis yang kemarin sudah dibuat, bagaimana ini kelanjutannya. Makanya kemarin dibuat beberapa desain gerakan, kemungkinan gerakannya, yang tentunya di situ karena tentunya sudah lewat taktis ya, karena sebelumnya dalam desain gerakan itu kita sudah ngeplot. Oke, Kesma akan menghubungi dari direktur-direktur yang ada di dalam ITB terkait dengan kemungkinan seleksi mandiri ini bisa mengajukan keuangannya gimana, dari Ditmawa, dari Direktorat Keuangan, dan seterusnya sampai ke WRAM ketika itu. Aku menanyakan permasalahan ini kepada rektorat di dalam forum, dan beberapa anggota-anggota MWA lainnya. Tapi kemudian sekali lagi kita tidak mendapatkan respon yang cukup baik ketika itu ya. Sehingga akhirnya kita buat beberapa grand design gerakan, gimana caranya isu ini bisa tereskalasi melalui surat terbuka yang ada, melalui bareng sama teman-teman forum bidik misi sebelum-sebelumnya, dan ada rencana eskalasi juga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ombudsman dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian kan kemarin ramai ya oleh adik-adik yang kemarin telah menggarap isu itu sendiri, menarik mereka bagaimana memperjuangkan apa yang seharusnya mereka dapat. Nah,
Itu aku mencoba untuk gimana caranya. Yang perlu dipahami ya dalam pengambilan kebijakan itu tidak hanya dari mereka-mereka yang punya kuasa kebijakan, tapi ada faktor-faktor sosiologis yang terjadi di sana oleh mereka-mereka yang secara posisi tidak menempati jabatan-jabatan struktural, tapi memiliki kuasa juga secara informal, secara kultural di sana. Nah, itu yang kemudian aku coba untuk garap. Dari orang-orang yang dekat sama Bu Reni, dari dosen-dosen yang ada di ITB yang memiliki kecenderungan dekat dengan kita, dari bahkan sampai ke dekan-dekan ketika itu beberapa dekan. Nah, intinya adalah gimana caranya setiap aspek di ITB ini bisa kita gerakkan, ikut turut dalam mengubah kebijakan itu, karena tadi lewat rektor sudah, lewat KMWA sudah, dosen dekan harus digerakkan, terus kemarin teman-teman adik-adik maba ngebuat viral, habis itu kabinet kemarin ngeluarin surat terbuka, dan alhamdulillah akhirnya ada perubahan peraturan ya, yang akhirnya membisahkan untuk teman-teman mengajukan banding UKT dan enggak beasiswa UKT, KIPK bisa aman dan lain sebagainya gitu saya kemarin. Okay. Jadi gini, jadi emang pembuatannya dilakukan secara taktis dan secara informal karena tidak menemukan adanya sidang MWA yang bisa dibawa dan diajukan secara formal ketika itu dalam waktu itu ya. Sehingga pergerakannya emang pergerakan informal ke yang tadi ke dosen-dosen, ke rektor, ke dekan, ke orang-orang yang dekat dengan Bu Reni dan seterusnya gitu. Nah, kalau mau ditanya nih Kak sebenarnya, sebenarnya udah selesai belum kalau dalam titik poin ini udah selesai belum sih masalah SM gitu? Oke, seleksi mandiri ini aku bisa bilang dari kebijakan rektorat yang ada dan tentunya yang perlu dipahami ya bahwa secara keuangan dan kawan-kawan itu ITB juga terbatas dan lain sebagainya. Nah, sehingga dan keberadaan MWA sendiri itu perlu memahami bahwa dirinya ada untuk bisa turut juga mempertimbangkan bagaimana ITB ini bisa tetap ada. Maka dari itu, dengan kepentingan ITB sendiri dan bagaimana aku melihat bahwa apa yang saat ini terjadi itu sudah merupakan titik tengah, titik equilibrium yang bisa kita capai, Sam. Gitu. Berbeda mungkin dengan teman-teman kabinet yang merasa ini belum, dikarenakan mereka yang belum dilibatkan secara langsung dalam proses penyeleksian beasiswanya dan lain sebagainya. Terus ada teman-teman yang perlu untuk banding dan lain sebagainya. Nah, karena hasil bandingnya kemarin sudah keluar, pada akhirnya menurutku perjuangan-perjuangan yang perlu untuk dilakukan berikutnya adalah gimana caranya mengawal hasil banding itu untuk banding berikutnya ataupun mencarikan adik-adik kita itu kesempatan untuk mendapatkan beasiswa lainnya gitu. Tapi dari segi kebijakan di ITB aku sudah melihat ini adalah titik equilibriumnya gitu, Sam. Oke. Jadi untuk saat ini berarti sudah equilibrium gitu. Cuma yang menjadi kecemasanku pribadi nih Kak sebenarnya, ini masalah yang kemungkinan akan muncul terus setiap tahun gitu kan ya, tentang SM ini. Dan Kakak mungkin ada pesan nggak sih ke penerus Kakak selanjutnya gitu? Mungkin kan ada adik yang baru masuk juga nanti gimana sih gitu? Mungkin kalau berkecimpung juga nanti di tim MWWM, biar apa sih kayak yang harus dilakukan biar nggak maksudnya ini Kakak tadi juga bilang sangat taktis gitu. Gimana sih biar bisa merencanain biar nggak muncul lagi gitu masalah-masalah seperti ini, karena ini masalah yang tahunan gitu. Oke, pertama gini, yang perlu untuk kita handle ya, aku melihat kecenderungan seleksi mandiri ini akan semakin sulit untuk kita garap ke depannya. Maksudnya, untuk kemudian kita benar-benar menolak dan meniadakan seleksi mandiri ini dari tren yang ada ya, kecuali kita bisa mendesain dengan baik dan pada akhirnya ketika itu terjadi, kita hanya bisa ini proyeksiku ya, kita akan hanya bisa bertarung di segi narasi dengan rektorat. Karena dari segi regulasi dan keadaan, akhirnya membuat ITB sendiri pasti akan selalu menemukan cara untuk bisa mengadakan seleksi mandiri ini gitu. Nah,
Sehingga untuk kemudian tadi benar-benar menihilkan seleksi mandiri menurutku adalah satu perjuangan yang sulit, dan mungkin ya dengan proyeksi yang aku ada saat ini tuh hampir mengatakan sangat sulit lah, sangat sulit, tidak mungkin, nggak mungkin juga, sangat sulit aja gitu. Nah, sehingga beberapa hal yang perlu untuk dicatat gini, ketika memang keberadaannya sudah pasti ada, sudah hampir pasti ada, maka gimana caranya agar apa yang didapatkan oleh teman-teman di seleksi mandiri itu cukup fair. Sekarang kita sedang mengkaji poin permasalahan yang tadi, kita melihat UKT untuk teman-teman seleksi mandiri itu tidak dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah. Maksudnya ITB berhak secara penuh menentukan berapa besaran UKT untuk teman-teman itu tanpa perlu untuk mengajukan kepada kementerian kembali untuk ada check and balance-nya berapa UKT yang layak untuk mereka. Nah, ini yang perlu untuk dibuat regulasinya. Dalam artian saat ini kekuasaan rektor untuk menentukan itu terlalu besar, tidak ada check and balance-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada check and balance, itu belum ada satu parameter-parameter yang tepat. Maksudnya lebih ke, semisal gini, semisal untuk teman-teman yang untuk pembuatan tarif jalan tol ya, kita bisa melihat atau merujuk pada peraturan-peraturan bagaimana idealnya pembuatan tarif jalan tol itu ada. Dimulai dari berapa keuntungan dari orang-orang yang mendapatkan keuntungan karena adanya jalan tol itu, karena dibandingkan dengan ketika mereka tidak pakai jalan tol, berapa modal yang perlu untuk dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu, parameter-parameter seperti itu tidak belum dimiliki oleh ITB, belum ada dalam peraturan, sehingga menetapkan bahwa UKT segini ketika ditentukan oleh untuk teman-teman yang masuk seleksi mandiri karena mereka non reguler itu cukup layak atau cukup fair untuk bisa ditetapkan. Dua poin itu, dan poin ketiga yang perlu untuk diperhatikan adalah kita perlu untuk mengganti sasaran strategis tahunan ITB yang harusnya adalah 20% total input mahasiswa dari teman-teman yang tidak mampu, tapi kemudian selama ini dipelintir menjadi 20% dari total mahasiswa yang ada di ITB itu mendapatkan keringanan. Gitu. Jadi ada perbedaan mendasar di situ. 3 itu mungkin. Oke. Ini makasih banget nih buat Kak Canggih gitu kan, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol nih sama kita semua. Nah, tapi dari sekian banyak tadi penjelasan Kak Canggih tentang apa yang mau dibawain, tentang isu-isunya, mungkin dikenalin dikit gitu Kak. Siapa sih orang-orang yang membantu Kak Canggih gitu kan? Ini kan tadi juga udah disinggung-singgung terus nih, tim nih. Nah, sebenarnya siapa sih tim kakak itu, siapa aja gitu? Oke. Nah, ada 5, aku dibantu sama 5 departemen. Kesekjenan, ini ngurusin gimana masalah keuangan kita, masalah sekretariatan kita, dan gimana caranya ngebuat tim kita ini bekerja secara efektif dan efisien. Terus ada juga kajian ini jadi core pemikiran-pemikiran yang ada ya, gimana apa yang perlu untuk kita garap secara konten, apa yang pemetaan seperti apa di rektorat dan lain sebagainya, apa yang harus aku bawa ke sidang pleno, itu dilakukan oleh teman-teman di kajian. Ada juga Medcominfo yang sekarang sedang menggarap tukar tutur ini proyeknya Medcominfo, gimana caranya informasi yang masuk dan keluar ini dihandle secara arusnya oleh teman-teman Medcominfo, membuat grand design, branding dan seterusnya ini oleh teman-teman Medcominfo. Terus ada juga dari teman-teman relasi. Teman-teman relasi ini yang menggarap hubungan-hubungan dengan organ di luar tim MOWM. Baik itu elemen yang ada di dalam KM ITB, direktorat, ataupun organ-organ ekstra yang ada di luar kampus dan di luar ITB ini. MOWM lain, terus lembaga-lembaga LSM lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tim PSDT. Tim PSDT ini memastikan bahwa orang-orang yang kerja di sini itu bisa mengupgrade kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada, penurunan semangat tim, dan juga gimana caranya agar orang-orangnya ini bekerja secara efektif dan membuat satu lingkaran baru ya di dalam tim, bukan hanya sebagai lingkup untuk bekerja saja, tetapi juga lingkup keluarga baru di ITB itu. Gitu. Oke.
Makasih banget nih Kak udah ngobrol nih sama aku. Cuman ini ngobrol nanti kan sama semua yang nonton gitu kan ya. Tapi bisa nggak sih Kak gitu? Gimana caranya kita join gitu sama tim MBWM? Mungkin untuk adik-adik yang 2020 nih, bisa nggak sih join ke tim MBWM gitu? Oke, bisa teman-teman. Dan teman-teman tinggal tunggu aja waktu mainnya gimana. Tapi itu sedang direncanakan sama departemen apa? Departemen PSDT untuk bisa merekrut teman-teman. Dan untuk bisa melihatkan teman-teman gimana sih dunia di MWWM ini, di ITB ini secara lebih luas. Jadi tunggu aja, nanti akan ada informasi-informasi lebih lanjut. Oke. Ya, makasih banget ya buat Kak Canggih untuk menemani hari-hari kita nih di masa pandemi nih. Yaudah, aku tutup aja kalau gitu. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa tetap lantangkan langitkan Fajar Perjuangan.